Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa, karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat, dan itu yang membuat manusia istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Uki Aris Yulianti, mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh filsuf. Siapakah itu? Ya, tokoh filsuf kali ini yang akan saya paparkan yaitu Bertrand Russell. Bertrand Arthur William Russell lahir pada 18 Mei 1872 di Trelew, Monmouthshire, Britania Raya. Ia cucu dari Lord John Russell, Perdana Menteri Britania Raya di masa Ratu Victoria. Setelah meninggal ibunya pada tahun 1874 dan ayahnya 1876, Russell dan abangnya diasuh oleh kedua kakek neneknya. Setelah meninggalnya John Russell pada tahun 1878, Russell kecil dibesarkan sepenuhnya oleh neneknya, Lady Russell. Bertrand Russell dididik secara privat di rumahnya sebelum menempuh pendidikan di Trinity College, Universitas Cambridge. Di sana, dia meraih gelar di bidang matematika dan ilmu-ilmu moral. Russell terpilih menjadi anggota Royal Society pada tahun 1908. Karir Russell di Trinity College terhenti pada tahun 1916 karena aktivitas anti perangnya yang menyebabkan dia dihukum dan didenda. Russell dipecat dari Trinity College sebagai buntut hukumannya itu. 2 tahun kemudian, dia kembali dihukum, kali ini di penjara selama 6 bulan. Tetapi, semasa di penjara, Russell menulis buku Introduction to Mathematical Philosophy. Dia baru kembali ke Trinity pada tahun 1944. Russell dianugerahi Order of Merit pada tahun 1949 dan menerima hadiah Nobel Sastra pada tahun 1950. Pada tahun 1970, Russell meninggal dunia dan seluruh bukunya diwariskan pada Universitas Master Hamilton, Ontario, Kanada. Ya, salah satu teori yang terkenal dari Bertrand Russell adalah logical atomism. Apa itu logical atomism? Atomisme logis adalah suatu paham yang berpandangan bahwa bahasa dapat dipecah menjadi proposisi atomik atau proposisi elementer melalui teknik analisis logis atau analisis bahasa. Setiap proposisi yang ada mengacu pada bagian terkecil dari realitas. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka kaum atomisme logis bermaksud menunjukkan adanya hubungan yang mutlak antara bahasa dengan realitas. Seiring perkembangan pemikiran filsafat di Inggris, pada permulaan abad 20, muncullah suatu pemikiran baru yang disebut sebagai suatu perubahan yang radikal atau sebagai suatu revolusi, yaitu atomisme logis. Perkembangan baru ini membawa perubahan dalam gaya, arah, dan corak pemikiran umat manusia. Adapun pusat munculnya gerakan pemikiran filsafat atomisme logis adalah Cambridge, Inggris yang dirintis oleh Bertrand Russell. Ya, logical atomisme menurut Bertrand Russell, filsafat bertugas memberikan analisis terhadap fakta-fakta. Filsafat harus melukiskan jenis-jenis fakta yang ada. Fakta di sini adalah berupa karakteristik ataupun relasi-relasi yang dimiliki benda-benda. Agaknya tidak dapat dipungkiri bahwa fakta-fakta itu tidak mempunyai sifat benar ataupun salah. Hanyalah proposisi-proposisi ini merupakan simbol yang terdiri dari kumpulan kata-kata yang menunjuk pada data indrawi dan ciri-ciri atau relasi-relasi.
Russell berpendapat bahwa grammar dari bahasa yang biasa digunakan sebenarnya tidak tepat karena dunia terdiri dari fakta-fakta atomis dan hanya bahasa-bahasa yang mengacu pada fakta atomislah yang dapat disebut sebagai bahasa yang benar. Berdasarkan konsep ini, maka Russell berpendapat bahwa salah satu tugas terpenting filsafat adalah menganalisis proposisi-proposisi bahasa untuk menguji kebenaran formalogis dari proposisi tersebut. Ya, menurut Bertrand Russell, proposisi atomik menguak fakta atomis atau fakta yang paling sederhana dalam kalimat. Sebagai contoh, inilah putih dan itulah hitam. Kalimat ini mengandung dua proposisi atomik, yakni inilah putih dan itulah hitam, yang merupakan realitas dunia dan itu fakta. Sedangkan konjungsi dan menggabungkan dua proposisi atomik yang sehingga menjadi proposisi majemuk atau proposisi molekular. Benar atau kelirunya kalimat ini tergantung kepada untaian proposisi atomiknya. Dan oleh karena itu, maka hal ini menunjukkan kepada fakta atomiknya. Bertrand Russell memposisikan logika sebagai tatanan harmonis manusia dalam mengungkap ragam realitas yang ada di dunia ke dalam rumusan bahasa logika. Ya, pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas dimensi filsafat. Yang pertama yaitu dimensi ontologis. Dimensi ontologis. Dimensi ontologis, apa sih objek kajian dari substansi ilmu ini? Dalam teori logikal atomisme atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan atomisme logis, yang mana kajian utama teori ini menyatakan bahwa dunia terdiri dari fakta atau atom logis tertinggi yang tidak dapat dipecah lebih jauh, yang masing-masing dapat dipahami secara independen dari fakta lainnya. Atomisme logis dengan tepat menjadikan logika sebagai pusat filsafat. Dengan melakukan itu, membuat filsafat menjadi ilmiah, karena bagi Russell, bahasa keseharian itu banyak menampilkan kegaburan arti. Russell bicara tentang fakta, bentuk logika, bahasa ideal, dan prinsip dasarnya yaitu adanya kesepadanan atau isomorfisme antara fakta dengan bahasa, dan dunia ini merupakan totalitas fakta-fakta yang sederhana, atom. Selanjutnya kita lihat dari dimensi epistemologis. Bagaimana membangun teori tersebut? Ya, Russell, yang ditempuh Russell di sini yaitu menyusun konsep atomisme logis dapat terketahui dengan jelas. Russell menggunakan titik tolak bahasa logika dalam menjalankan teknik analisis bagi bahasa filsafat untuk memperoleh apa yang disebutnya dengan atom-atom logika. Atomisme logis ini membedakan antara proposisi atomis dengan proposisi molekular. Proposisi atomis adalah keterangan sederhana yang tidak lagi memiliki ragam keterangan lain sebagai unsur-unsurnya. Termnya memiliki term subjek dan predikat yang memiliki hubungan faktual. Jika proposisi atomis ini lebih dari satu, maka ia akan membentuk proposisi majemuk di mana masing-masing proposisi atomis memiliki satu fakta atomis. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi aksiologis. Apa manfaat atau nilai dari teori ini? Teori atomisme loginya Bertrand Russell adalah kegiatan filosofis yang menempatkan pengujian kebenaran dengan jalan analisis logis. Teori Bertrand Russell ini berkenaan dengan pencarian fakta-fakta atomis dalam realitas dan proposisi-proposisi atomis pada taraf bahasa yang mengandung aspek metafisika. Hal ini karena pemikiran Bertrand Russell tersebut tidak didasarkan pada data yang bersifat empiris, tetapi dari kecenderungan pandangannya yang melihat dunia dari analisis bahasanya. Kendatipun Bertrand Russell menempatkan bahasa sebagai sesuatu yang identik dengan alam empiris yang serba materi dan faktual, namun penempatan makna dan kemanfaatannya pada upaya interpretasi dan analisis sebagai kerja filsafat menjadikan konsentrasinya bukan pada materi, tetapi sesuatu yang ada dalam wilayah analisis bahasa yang digunakan sebagai kata ganti atau sebutan atas dunia materi. Dengan menggunakan bahasa yang benar, berarti telah memberikan gambaran yang jelas dan tegas apa yang menjadi objek pengamatannya terhadap dunia realitas dan fakta atom.
Ya, proses berpikir Russell. Setiap proposisi pada hakikatnya mengacu pada dua hal, yaitu data indrawi yang merupakan hasil persepsi konkret individual dan sifat atau hubungan dari data indrawi. Menurut Russell, suatu proposisi yang menjelaskan suatu fakta atomik dinamakan proposisi atomik. Proposisi atomik ini merupakan bentuk proposisi yang paling sederhana karena sama sekali tidak memuat unsur-unsur majemuk. Misalnya, Russell mengajukan contoh menjelaskan proposisi atomik dan proposisi majemuk itu sebagai berikut. Saya contohkan membuat kalimatnya. Kaisang adalah seorang warga Indonesia yang bijaksana. Ini merupakan proposisi majemuk yang terdiri dari dua fakta atomik. Yang pertama, Kaisang adalah seorang warga Indonesia. Dan Kaisang adalah seorang yang bijaksana. Kedua proposisi atomik itu membentuk proposisi majemuk setelah dihubungkan dengan kata yang. Jadi dapat kita ketahui bahwa filsafat ilmu menurut Bertrand Russell adalah mempelajari konsep atomisme logis, ya, dapat terketahui dengan jelas dan kebenaran yang ada di pemikiran, logika, dan fakta-fakta realitas dunia atom dengan mengikuti proses logika deduktif dan induktif dengan cara membedakan antara proposisi atomis dengan proposisi molekular yang disebut Russell atom-atom logika. Membuktikan secara metafisik atau membangunnya dengan bahasa realitas fakta yang memadukan prinsip matematika ke dalam prinsip logika berkenaan dengan pencarian fakta-fakta atomis dalam realitas kehidupan sehari-hari dan proposisi-proposisi atomis pada taraf bahasa yang mengandung aspek metafisika. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai teori logika atomisme dari salah satu tokoh filsuf yang kita ketahui, Bertrand Russell. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.